Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala aidan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbal. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur sekaligus memuji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bersyukur itu bukan hanya berkaitan dengan rezeki, bukan. Karena rezeki itu hanya sebagian kecil dari nikmat Allah. Maka kalau kemudian disebutkan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jangan kita itu membatasi syukur itu hanya pada masalah rezeki. Karena rezeki itu hanya berupa madiyah, hanya berupa materi. Maka kalau kemudian kita itu bersyukurnya itu hanya pada berupa materi saja, ya Allah tambah nikmat materi. Ya. Padahal ada banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada saya dan panjenengan, dan itu yang jauh luar biasa. Di antaranya adalah kata Sayyidina Ali itu nikmat sebaik-baik nikmat dalam kehidupan dunia itu adalah nikmat Islam. Sedikit sekali di antara saya dan panjenengan itu kemudian yang bersyukur atas keislaman kita. Sehingga apa? Sehingga Allah tidak menambah rasa cinta kita terhadap Islam. Padahal Islam ini yang akan mengeluarkan kita dari gelap menuju cahaya, minaz zulumati ilan nur. Maka kalau kemudian misalkan saya dan panjenengan itu tidak pernah bersyukur dengan Islam, saya khawatir saya dan panjenengan itu tidak pernah menikmati segala macam bentuk peribadatan yang Islam ajarkan, atau bahkan tidak suka ketika Islam mengajarkan sesuatu atas kita. Na'udzubillah min dzalik. Atau juga nikmat sempat, ya. Jadi Allah memberikan kesempatan, tapi tidak semua orang yang memanfaatkan kesempatan itu, yang mau memanfaatkan kesempatan. Ada banyak orang bangun di waktu subuh, tapi seberapa banyak yang bisa menunaikan ibadah sholat subuh misalnya. Atau ada banyak orang melalui waktu malam, terjaga di waktu malam, tetapi berapa banyak di antara mereka yang memanfaatkan waktu malam untuk ibadah. Bersyukur atas nikmat kesempatan dan bisa memanfaatkan kesempatan. Nah, ini sesuatu yang langka. Jadi bersyukurnya kita terhadap kesempatan dan memanfaatkan kesempatan, gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian saya dan panjenengan itu selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah. Dan kalau saya dan panjenengan menghitung-hitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, maka tidak akan pernah bisa menghitungnya. Karenanya di antara bentuk kesyukuran saya dan panjenengan dengan nikmat yang Allah berikan adalah bagaimana memanfaatkan setiap momen yang Allah berikan atas diri kita. Caranya seperti apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Saya dan panjenengan itu menyadari bahwa setiap ada awal itu pasti ada akhir. Terus kemudian bahwa setiap perjalanan itu pasti memiliki tujuan. Ini momen-momen muhasabah bagi saya dan panjenengan. Setiap awal pasti ada akhir. Jangan pernah kemudian kita itu berpikir terus itu berada pada fase awal. Tidak mungkin. Setiap ada awal pasti ada akhir. Dan di setiap perjalanan itu pasti akan ada tujuan. Itu pasti. Bapak Ibu, misalkan panjenengan itu melalui hari ini, kira-kira ada nggak planning apa yang akan ditunaikan hari ini? Sudah. Begini mulai pagi ini, nanti siang begini, sore begini ya. Kalau bapak-bapak di Jalan Mas pagi ini ada bazar ya, KM ya. Saya tadi sudah ketutupan jalan di Jalan Mas. Ya mesti momennya begitu ya gitu. Saya hanya berpikir begini, apa nggak bisa ya kalau jalan umum itu yang ditutup itu cuma separuh begitu ya? Nggak bisa ya? Memang harus full begitu ya. Tapi untung kalau masih ada jalur alternatif gitu. Tapi kalau sudah tidak ada jalur alternatif itu yang agak payah begitu. Kita diajarkan untuk lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Faktanya yang ada sekarang itu kan banyak hanya kepentingan kelompok gitu. Banyak hanya kepentingan kelompok gitu. Wah ini kan urusan warga gitu. Warga kan hanya seberapa dibandingkan dengan orang banyak gitu. Kenapa tidak ditunaikan di tempat yang lapang begitu ya? Tapi banyak-banyak begitu ya. Hanya ambil alasan saja ketika kemudian kita itu beralasan atas nama orang banyak, tapi faktanya hanya sekedar untuk kepentingan kelompok saja. Coba panjenengan perhatikan, semuanya begitu demi rakyat. Ternyata rakyatnya rakyat sendiri kan begitu kan? Nah, ini rakyat RW loh ya, RW RT gitu, kelurahan dan seterusnya. Kan begitu. Maka semestinya kita itu harus menyadari bahwa apa? Bahwa ketika kita itu melakukan sesuatu itu harus punya tujuan. Perjalanan pun juga begitu. Bayangkan kalau panjenengan ditanya mau kemana, tidak tahu mengikuti kemana arah kaki melangkah. Bisa nggak kita itu begitu? Gitu. Tanya Pak, bawa tas besar mau pergi kemana? Gitu. Sudah tahu Bu, nanti mandeknya dia. Karena begitu tidak bisa Bapak Ibu. Kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Jadi kalau kemudian saya dan panjenengan dihidupkan oleh Allah di dalam kehidupan di dunia ini, bahwa sesungguhnya kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Artinya apa? Hidupnya saya dan panjenengan itu memiliki tujuan. Kalau ternyata saya dan panjenengan hidup tapi tidak memiliki tujuan, saya khawatir hidup saya dan panjenengan itu tersesat, ambiar, kacau. Ya, maka kalau misalnya panjenengan mau pergi ke satu tempat ya, takmir Darussalam pernah ada healing, rekreasi. Oh belum. Oh, kalau misalnya ada gitu mau begitu. Jadi takmir Masjid Darussalam mengadakan rekreasi ke Jalan Mas. Geledek Jalan Mas. Tapi kalau pun ke Jalan Mas kan tetap ada tujuannya kan, tetap ada tujuan gitu. Atau misalnya tanggal sekarang tanggal 24 tanggal 1 September takmir Masjid Darussalam mengadakan perjalanan ke Solo, ke Masjid Studi Banding, ya Masjid Sayyid Solo gitu. Pertanyaan saya, kira-kira panjenengan mau ada perjalanan ke sana itu, kira-kira panjenengan perlu persiapan sesuatu atau enggak? Perlu. Apakah Allah cukup smartphone saja? Karena sekarang apa-apa itu bisa dari smartphone. Allah cukup kartu ATM saja ya, tidak perlu bawa bekal, yang penting ada kartu ATM. Apakah cukup begitu?
Sampai di sana ternyata jaringan error semua gitu. Yang smartphone kira-kira yang lain makan, kita itu makan lewat ya, kita makan lewat aplikasinya error gitu. Ternyata kacau kan gitu. Ternyata kita mengandalkan kartu ATM gitu. Sampai di sana ternyata mesinnya rusak gitu. Apa-apa itu perlu persiapan, dan persiapannya itu detail. Bayangkan kita itu hanya mau ke Solo gitu kan, gitu. Kira-kira pakai kendaraan pribadi nomor berapa kalau ke Solo? Hah? Pakai pesawat pribadi nomor berapa? Hah? Terus kemudian makanannya diposting begitu ya. Nasi pecel harga 1 juta gitu kan. Bapak Ibu, hati-hati kita itu ketika apalagi kita melakukan komunikasi lewat media sosial. Betul, itu uang-uangnya kita gitu. Tapi kita itu harus juga memunculkan empati gitu. Misalnya panjenengan itu mau ulang tahun gitu. Panjenengan itu ingin mengundang seluruh warga dan ingin menghabiskan uang ulang tahun aja. Panjenengan itu ingin menghabiskan uang 1 miliar. Boleh? Boleh? Ya. Boleh. Sampai mau nggak boleh uangnya sendiri. Yang nggak boleh itu jika pakai uangnya orang lain, ya kan? Saya nggak ngomong rakyat, kan panjenengan yang ngomong rakyat. Ya. Mohon maaf, ini yang ngomong jamaah gini. Karena saya di YouTube langsung. Yang ngomong jamaah. Kalau kita itu mau ulang tahun pakai uang sendiri, itu nggak ada urusan. Boleh mau menghabiskan berapa banyak pun. Tapi jika kita itu mau menghabiskan uang banyak untuk ulang tahun kita, di depan kita sampai kanan kiri kita tahu ada tetangga kita itu kesulitan untuk makan, kesulitan untuk mendapatkan beras misalnya. Kira-kira mentala mau boten panjenengan menghabiskan 1 miliar? Mentala mau boten? Loh iya kan? Kalau masih ada empati, itu pasti mentala lah gitu. Mau menghabiskan uang banyak untuk foya-foya itu, waduh rek, tonggoku ono sing panggil mangan iki, makanya tak sumbangke. Wah itu luar biasa. Kalau kemudian kita terus karku dewe, duitku dewe, pecel-pecelku dewe, tak mangan-mangan dewe, babah loh, boleh aja begitu. Tapi kita itu tidak termasuk di antara hamba-hamba yang mendapatkan kebaikan dari Allah dan Rasulnya. Bukankah kita itu diminta untuk mencintai saudara kita sesama mukmin itu sebagaimana kita mencintai diri sendiri? Kan begitu kan? Gitu. Jadi ini bukan persoalan kita itu bisa memenuhi semua apa yang menjadi syahwat kita, bukan menjadi keinginan kita, bukan begitu. Tapi bagaimana kita itu juga memunculkan peka, begitu. Bapak Ibu, kalau kemudian hidup itu tidak dimaknai perjalanan, sehingga saya dan panjenengan itu tidak mengatakan bahwa tidak perlu ada tujuan, maka saya khawatir kita itu tidak punya arah dalam melaksanakan aktivitas, tidak punya arah untuk melakukan sebuah pekerjaan. Untuk apa sholat? Iseng aja. Mumpung lagi semangat sholat nih. Mumpung lagi semangat sholat ya. Sholat. Kalau lagi semangat sholat, kalau enggak gitu. Masya Allah. Ya sama ya. Seperti misalnya kita itu sekarang, mohon maaf, kita itu merdeka secara fisik, betul begitu? Negeri kita tercinta ini merdeka kan? Secara fisik, non fisik. Ayo panjenengan komentar. Ini saya tanya kepada jamaah. Menurut panjenengan, maaf, begini, pemaknainya begini. Kalau panjenengan itu punya hutang pribadi punya hutang, panjenengan itu merasa merdeka atau enggak? Panjenengan punya hutang, merasa merdeka apa enggak? Enggak. Kenapa panjenengan lek ngoten ngutangan? Sudah tahu kalau ngutang enggak merdeka ngutangan ya. Lah kalau orang berhutang itu kan enggak nyaman kan gitu. Kan enggak
nggak merdeka kan, begitu kan? Orang berhutang itu kan harus punya jaminan, gitu. Kalau misalnya jaminannya ada, ya kalau tidak bisa bayar hutang, jaminannya kan akan diambil. Kan? Jaminan itu sesuatu yang menjadi milik kita. Kira-kira itu bisa membuat diri kita itu merdeka atau hutang? Ya. Nah, kalau kemudian kita itu tidak bisa menentukan kemana arah tujuan kita, apa-apa kita itu dikendalikan, berarti kita itu kan tidak merdeka. Maaf, beberapa di antara para alim itu mendefinisikan merdeka itu al-istiqlalu huwa takhrirun nas min ibadatin nas ila ibadati rabbin nas. Kan begitu kan? Secara sederhana, merdeka itu membebaskan manusia itu dari beribadah kepada manusia menuju beribadah kepada Tuhannya manusia. Maka kalau kemarin katanya memperingati kemerdekaan, tapi kemudian ada upaya untuk melepaskan kerudung misalnya, nah itu kan berarti kan belum merdeka sesungguhnya. Sampai dibelang-belani, maaf, datang ke makam orang tuanya, minta izin untuk lepas kerudung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang ke makam. Memang orang sudah meninggal bisa memberikan izin. Ini kesalahkaprahan, minta izin. Kasihan kan sebenarnya kalau misalnya orang tuanya sudah mengajarkan tentang kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada saat orang tuanya meninggal, kemudian anak ini melakukan kemaksiatan. Karena kasihan kan? Meskipun demikian, saya yakin ya Allah akan membebaskan tanggung jawab orang tua. Kenapa? Selama orang tua itu sebatas mengajarkan kebaikan dan kemudian anak itu tidak melakukan apa yang diajarkan tentang kebaikan itu, lepas tanggung jawabnya di hadapan Allah. Maka kalau kemudian kita itu minta izin hanya sekedar untuk dalam tanda kutip kebanggaan dan kesenangan hidup di dunia sehingga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita itu sedang terbelenggu dengan apa? Syahwat kita. Kalau sudah terbelenggu, namanya terbelenggu, itu namanya kita belum merdeka. Apalagi kemarin itu ada yang sempat viral gitu ya, lomba panjat pinang gitu, hadiahnya mohon maaf janda. Iya, meskipun itu faktanya waria akhirnya ya kan. Jadi ada orang yang nongkrong di atas pohon pinang itu diperlombakan untuk diperebutkan. Andai kata itu benar seorang wanita, itu kan mohon maaf, itu kan pelecehan kalau menurut saya. Dan ternyata bukan waria, gitu kan. Dan waria itu kan termasuk dalam kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kan, gitu. Kodeu macak lanang, nganal macak kodeu. Dan itu kan jelas-jelas akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kemudian hanya sekedar untuk lucu-lucuan, itu lucu apa betul? Kalau ngomong nggak lucu tapi guyu gitu. Maksudnya itu kelewat kreatifnya itu bablas menghantarkan kepada keburukan di hadapan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf nih, kalau momen Agustus saya selalu mengingatkan begitu itu. Karena apa? Karena memang selama Agustus itu juga kemaksiatan itu masih tetap ada. Maka kita harus saling mengingatkan, jangan bosan-bosan. Maaf, kalau menurut panjenengan, pawai, karnaval itu budayanya Indonesia atau budaya Barat? Hah? Nah, kalau itu budaya Barat, merdeka apa enggak? Loh, apa sesuatu yang dari Barat itu mesti buruk? Ya enggak. Cuman kalau kita itu berpikir tentang budaya, harus hati-hati Bapak Ibu. Panjenengan pernah nonton karnaval di Rio de Janeiro, Brazil? Pernah? Oh ya, kalau di TV ya enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa itu yang sekedar tahu gitu. Kalau panjenengan belum pernah ke Brasil, tidak apa-apa juga, karena saya juga sama dulu. Artinya kalau panjenengan perhatikan di Eropa, di Amerika, setiap kali ada karnaval, saya dulu ingat waktu kecil itu yang dibumingkan kan yang karnaval bunga di Pasadena itu ya kan, gitu. Di
sehingga seolah-olah wow gitu. Mereka itu tidak punya waktu untuk apa? Untuk sholat. Sehingga mereka melaksanakan aktivitas itu melewatkan waktu sholat. Ya wajar. Oh, mereka orang kafir yang tidak tahu dan tidak punya waktu sholat. Kalau saya dan panjenengan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu bagi orang yang beriman waktunya telah tertentu, telah ditetapkan. Kita bisa menggabung jika ada udzur. Udzurnya itu udzur syar'i, bukan udzur yang dibuat. Kamu kan gitu. Mereka ada pawai, ada karnaval, tidak punya waktu sholat, tidak dengar adzan karena memang tidak ada adzan misalnya, iya kan? Tidak apa-apa gimana? Karena mereka orang yang nggak sholat. Loh, sekarang saya dan panjenengan niru itu. Pantas napa mboten? Asli ini panjenengan nek ono karnaval itu nonton atau jadi pelaku? Alhamdulillah, dan dua-duanya alhamdulillah. Jamaah Darussalam nonton atau jadi pelaku? Bukan dua-duanya, alhamdulillah. Sayangnya jamaahnya cuma sampai ini yo. Ake sing delok, ake sing melu. Maaf. Kalau misalnya panjenengan lagi nonton. Terus tiba-tiba terdengar adzan asar. Kira-kira pertanyaannya, terus nonton atau sholat asar? Ini jawaban perwakilan berarti. Ini panjenengan jadi penonton itu, apalagi panjenengan jadi pelaku gitu kan? Kira-kira kalau pas jadi pelaku ikut pawai gitu, kira-kira ya dengar adzan asar apa boten? Oh, kira-kira boten apa musik horek gitu. Musik dangdung horek. Adzan asar tidak kedengeran gitu. Kira-kira kalau sudah tidak dengar adzan asar, kira-kira sholat apa boten? Sholat Pak, sudah kapan dijamak sama zuhur? Sejak kapan alasan pawai itu bisa menjamak sholat gitu? Mana? Kalau toh dengar pertanyaan saya, panjenengan jadi pelaku, bapak-bapak jadi Arjuno, mak jadi Nyiriri Kidil, ya, didandani naik mobil hias, wes koyok dewe, terdengar adzan asar. Allahu Akbar. Pertanyaan saya, jalan lurus terus atau menggok menuju masjid? Jalan lurus ini siratal mustaqim. Lain menggok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu mengatakan ini setahun sekali momennya ini, dan setiap saat begitu. Pertanyaan saya, ketika momen sekali itu kira-kira bisa nggak kita itu meninggal? Bisa atau enggak? Saat jalan jadi Arjuno, saat duduk antang-antang jadi Nyiriri Kidil, osi orang orkadik, osi bisa atau tidak mati? Bisa? Mati dalam keadaan jadi Arjuno, jalan terus saat sholat asar, adzan asar dikumandangkan, kira-kira matinya saya mau boten? Coba nilai, saya penting hati ini. Boten nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf Bapak Ibu. Orang Barat kalau pawai pamer aurat, pantas kok mereka itu tidak tahu aturan tentang aurat. Kalau panjenengan lihat pawai-pawai yang mereka lakukan gitu, bahkan jelas-jelas tampak terang-terangan kaum homoseksual lesbian itu menampakkan kehumuannya dan kelesbianannya gitu. Dan bahkan wanita tidak menutup auratnya begitu. Ya wajar karena mereka tidak percaya aturan itu. Tidak percaya aturan LGBT, tidak percaya aturan menutup aurat, tidak percaya aturan hudul basar, menundukkan pandangan misalnya gitu. Mereka tidak punya aturan itu. Lah, sekarang saya dan panjenengan yang mengaku Tuhannya Allah, yang mengaku Rasulnya Muhammad, yang mengaku agamanya Islam, niru cara mereka.
Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan mengikuti perilaku mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan ketika mereka memasukkan kalian ke lubang biawak, kalian itu akan memasukinya. Alhamdulillah min. Loh, mereka itu tidak punya aturan tentang aurat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lah, itu kita tiru, itu kita pakai gitu. Di Brasil kalau pagi bikin baju, wah itu baju sayap-sayap besar-besar itu dipakai, ditiru di tempat kita seperti itu. Kalau misalnya acara begitu itu kemudian dikumpulkan uangnya dan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, manfaat mana? Kalau kemudian kita tampil sebetulnya hanya sekedar wow begitu kan gitu. Hanya sekedar wow di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah padahal kita itu maksiat gitu. Bandingkan dengan kalau kemudian kita itu donasikan. Makanya jangan kemudian kita mengatakan ini perilaku dewe kok, ini duit-duitku dewe, bukan persoalan itu. Tapi bagaimana memunculkan empati, bagaimana kita itu juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, bagaimana kita itu ikut memikirkan persoalan orang lain, sehingga kita itu mampu memberikan solusi atas persoalan saudara-saudara kita, kan begitu kan? Makanya Bapak Ibu, hidup saya dan panjenengan itu harus punya tujuan. Karena apa? Karena saya dan panjenengan semua itu nanti akan mati. Dan kalau saya dan panjenengan akan mati, berarti yang harus dipersiapkan itu adalah bekal ketika kita itu mati itu apa yang akan kita bawa. Nah ini kan berkaitan dengan akhlak kan, berkaitan dengan perbuatan gitu. Makanya kenapa saya berpikir begini, kalau kemudian kita itu bisa melaksanakan dengan cara yang sederhana, kenapa kemudian harus memaksakan? Saya tidak mau mengatakan mewah ya, karena sebenarnya kemewahan itu dipaksakan. Mewah-mewah ternyata ujungnya utang, gitu ya kan? Gitu. Mewah-mewah ujungnya utang. Gitu. Sudah hobi. Hobinya begitu ya. Ini bukan sebenarnya persoalan wah ini enggak gitu, enggak. Tapi bagaimana kemudian kita itu memunculkan? Belum lagi kalau kemudian kita itu ngomongin tentang kesyukuran itu tadi kan? Kita sering bahas syukur itu bahwa lisan kita itu kata-kata yang baik, hati dan pikiran kita itu connect dengan Allah, perbuatan kita itu perbuatan taat. Berarti kebalikan daripada itu berarti kufur kan? Kalau sudah kufur berarti kan saya khawatir inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku kata Allah itu sangat pedih. Saya khawatir jangan memaknai adab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah hanya dengan puting beliung, gempa bumi, gunung meletus, hilangnya kenikmatan kita di dalam beribadah. Saya khawatir itu termasuk adabnya Allah atas diri kita. Sholat itu kita itu tidak menikmati. Ya bersyukur kita sholat gitu, tapi kadang-kadang kita itu sudah sholatnya loss begitu ya gitu. Kalau untuk sholat kita itu tidak menikmati sholat kita itu kecuali hanya sekedar gugur kewajiban saja gitu. Ya, tilawah Quran gitu ya. Sementara untuk maksiat kita itu senang gitu. Dan saya khawatir itu bagian dari adabnya Allah atas diri kita. Sebab apa? Kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Atau maunya kita itu bersyukur tapi ternyata kufur gitu. Kita tidak menyadari bahwa itu adalah kekufuran, tapi kita malah menganggap kesyukuran. Nah, Bapak Ibu, kalau lagi pawai itu kira-kira hati dan pikiran kita itu banyak ingat kepada Allah atau banyak lalai? Kalau lagi pawai karnaval, kita itu banyak berzikir ingat kepada Allah atau lalai? Biasanya tergantung hatinya. Kalau misalnya bapak-bapak nonton karnaval terus melihat Nyiriri Kidil, Wayu Komes Nonehab Sebelum Haili, kira-kira banyak ingatnya kepada Allah atau banyak lalai? Hah?
yang dibaca itu istighfar nopo hamdalah atau pujian subhanallah begitu kan? Iya, bahwa kalau kemudian senang ya wajar manusia. Makanya Islam mengajarkan tentang ghudul basar, tentang menundukkan pandangan. Kan begitu. Bagaimana kalau kemudian kita itu disengajakan untuk melihat sesuatu yang buruk? Saya khawatir ini yang menyebabkan penglihatan kita itu semakin menjauh dari ayat-ayat Allah. Ketika kita itu mendengarkan sesuatu yang tidak pantas, saya khawatir ini yang menjauhkan pendengaran kita itu dari ayat-ayat Allah. Ketika hati saya dan panjenengan itu senantiasa berpikir tentang keburukan, ini yang menjauhkan hati saya dan panjenengan itu dari ayat-ayat Allah. Sehingga tidak wujud sama sekali sifat-sifat fitrah manusia yang ada di dalam diri kita, kecuali hanya sebatas ruh yang terbungkus dengan jasad, yang jasad itu tidak ada bedanya dengan hewan. Na'udzubillah min dzalik. Kan pertemuan yang lalu kan hewan itu kan juga punya rasa lapar, kan begitu kan? Hewan itu juga punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Tapi kalau hewan itu kan nggak apa-apa, mau nggak punya akal. Kucing meong-meong malam-malam berjumbu dengan pasangannya itu boleh apa enggak? Kucing itu jantan dan betina itu kalau lagi senang itu kan teriak-teriak, ya kan? Panjenengan terganggu apa mboten? Oh, kucing lagi birahi, lagi syahwat, kan begitu. Aman atau enggak menurut panjenengan? Aman apa enggak? Ya aman wong kucing apa gitu. Ya kan? Tapi kucing itu kan bener. Kalau pun mau melakukan begitu, kelihatan manusia izin apa bener? Malu, Pak, enggak jadi. Manusia sekarang ini malah tambah gak karu-karuan, apa? Disuting, direkam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati itu. Karenanya kalau kemudian senang bermaksiat, tidak suka dengan ketaatan, saya khawatir nikmat yang Allah berikan atas diri kita itu dicabut gitu. Sebab apa? Sebab kita itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, saya seringkali menganalogikan, kira-kira kalau acara-acara begituan itu tidak ada yang nonton, itu kira-kira akan jadi enggak? Cuman pertanyaannya lagi, apa iya kira-kira acara yang begituan itu tidak ada yang nonton? Wong itu dianggap hiburan yang gratis, itu kan gitu. Termasuk juga ketika kita itu mengadakan puncak kegiatan itu dengan ada panggung gembira. Kira-kira pada saat itu banyak ingat kepada Allah atau banyak lalai? Kalau kemudian banyak lalai, jangan kemudian kita itu ikut. Kenapa? Khawatir kita itu juga ikut lalai. Bayangkan sekarang ini untuk melakukan kemaksiatan itu luar biasa Bapak Ibu sanksinya. Yang tidak ikut itu dikenai denda. Tidak ikut maksiat itu didenda gitu. Kita itu tidak takut dengan dendanya Allah nanti di akhirat gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab ikut kemaksiatan di dunia, kita itu dalam tanda kutip meninggalkan banyak kebaikan dan melalaikan kita itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika kita itu dikenai sanksi, kita itu sudah takut gitu. Tapi kita itu tidak pernah takut dengan sanksinya Allah ketika kita meninggalkan sholat, ketika kita itu meninggalkan lalai dari Allah, ketika kita itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, kita tidak pernah takut dengan sanksinya Allah kelak di akhirat. Padahal seburuk-buruk urusan itu adalah di akhirat. Maksudnya sesibuk-sibuknya urusan itu di akhirat, di mana? Di dalam neraka. Kan begitu. Jadi makanya kalau kemudian saya dan panjenengan di dunia itu pengen santai-santai, pengen senang-senang dalam tanda kutip begitu. Mohon maaf, ini bukan tempatnya. Dunia itu bukan tempatnya untuk santai-santai. Kenapa? Karena dunia itu tempat untuk berbuat. Saya khawatir kalau kita pengennya santai di dunia, nanti di akhirat kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesibuk-sibuk urusan itu di akhirat di neraka.
Tidak pernah menikmati belas Pak kita. La yamutu fiha wa la yahya. Kan begitu kan? Kita itu enggak mati juga enggak hidup. Maksudnya enggak mati disiksa, enggak mati gitu. Hidup tapi tidak menikmati hidup itu. Makanya kalau kemudian kita itu di dunia itu bergerak, mobile, beraktivitas, supaya nanti di akhirat kita TST. Napa TST? Santai gitu kan. Kalau kemudian saya dan Panjenengan santai-santai, nanti di surga Pak, semua keinginan kita itu akan dipenuhi dan kita itu tidak perlu susah. Ayo Panjenengan, Bapak Ibu, kalau ditanya pengen healing napa mboten? Healing itu napa sih aslinya? Halang. Pengen refreshing napa mboten? Takmir, Pak Takmir. Nanti sekali-sekali diadakan rekreasi. Ke Jalan Emas itu tadi ya. Rekreasinya ke Jalan Emas ya. Kalau misalnya rekreasi misalnya dan kemudian pergi ke misalnya ke Solo sudah pernah ya? Nanggung ya? Oh sekalian ke Turki. Siap. Masjid Hagia Sophia. Siap? Loh, nanti saya adzan sih. semua ikut yang adzan siapa? Sementara Masjid Darussalam selama seminggu libur karena jamaah dan takmir mengadakan jalan-jalan ke Turki sekali-sekali gitu. Sekali-sekali kita itu bukan tidak boleh istirahat, bukan. Tapi istilahnya itu sekali-sekali. Tapi kalau istilahnya terus, senang-senangnya terus, itu bukan tempat di dunia gitu. Karena di dunia itu kita tuh memang harus mobile, kita tuh harus bergerak, kita itu harus beraktivitas. Kalau kemudian kita itu tidak beraktivitas, ya berarti kita itu tidak memaknai bahwa hidup di dunia itu adalah sebuah perjalanan yang memiliki tujuan. Saya dan Panjenengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Saya dan Panjenengan diciptakan untuk ibadah. Supaya nanti saya dan Panjenengan di surga itu mendapatkan kebaikan. Di surga saya dan Panjenengan nyantai-nyantai terus, enggak apa-apa, memang tempatnya. Maaf. Di surga nanti tidak akan ada kajian subuh. Meskipun ada surga namanya Darussalam, kan begitu kan? Tapi insya Allah tidak ada kajian subuh. Gitu. Kalau bentuk ada, kira-kira Panjenengan datang atau bukan? Tidak ada. Semua itu kebaikan. Allah tidak membebankan, tidak mewajibkan kepada kita untuk melakukan perintah dan untuk meninggalkan larangan. Karena sesungguhnya perintah dan larangan di surga itu sudah nggak ada. Tinggal bagaimana kita itu menikmati. Lah, andai kata saya dan Panjenengan bersabar di dunia ini untuk apa? Untuk menunaikan ketaatan kepada Allah. Waktu di dunia itu sebentar saja, Bapak Ibu. Waktu di dunia itu sebentar saja. Karena sesungguhnya nanti yang kekal itu adalah di surga. Hanya insya Allah 60, 70, 80 tahun yang Allah berikan kita di dunia ini. Ayo manfaatkan untuk berbuat kebaikan. Capek boleh, tapi jangan capek terus-terusan. Kenapa tidak sholat? Capek. Zuhur, asar. Kenapa tidak sholat? Capek. Maghrib. Kenapa tidak sholat? Capek. Capek apa sih? Capek mempersiapkan pawai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di satu tempat itu saking ada ketua RT yang ingin bertanggung jawab Pak, gitu. Beliau menyampaikan kepada saya, sebenarnya gelisah beliau itu. Ini gimana Ustaz? Karena dipaksa begitu, tapi saya himbau kepada warga saya, maksudnya yang ikut pawai itu sebelum didandani harus sudah punya wudu. Dandannya jam berapa? Jam 11. Kira-kira kalau didandani jam 11, setengah 12 batal atau batal? Masih batal gitu? Nah, cuma pertanyaannya kira-kira kalau sudah didandani pakai pemben, pakai yang impret-impret begitu, kira-kira sholat atau batal?
Sakit rukuk, sakit sujud nopo boten. Salatnya sambil lenggah nopo karena angel. Itu zuhur. Bagaimana dengan asarnya? Kira-kira salat kepikiran nopo boten? Waduh, saya tidak tahu itu Pak. Yang penting saya aja yang sholat. Iya, karena Pak RT, bapak-bapak gak didandani, ya kan? Kalau emak-emak, iya. Lagian, maaf nih, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu tidak mengajarkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Emak-emak, mbah-mbah suruh ikut lomba. Panitianya anak-anak muda yang nonton anak-anak kecil. Begitu mbah-mbah itu melakukan kesalahan, itu lucu nopo boten? Oh, mbah itu tidak salah kadang-kadang juga. Sudah lucu, malah tambah suruh masukkan benang ke jarum, tidak pakai kacamata. Itu lucu nopo. Ayo pak, disorak-sorak mbahnya begitu kan. Dibuat lucu-lucuan gitu. Ya Allah, gitu. Jadi tidak punya adab. Kadang-kadang kita itu tidak mengajari tentang adab, tentang etika. Bagaimana yang muda itu ini lucu-lucuan. Nah, inilah cara konsep kita. Kita itu bersyukur itu dengan lucu-lucuan, tidak dengan kesungguhan dan ketaatan. Ini yang saya khawatirkan. Kenapa kemudian Allah itu tidak memberikan kebaikan dan keberkahan atas diri kita. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan ini sering kita kaji. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau fafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu bi ayatina fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan, kata Allah, dari pintu langit dan pintu bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka itu mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka aku timpakan sebab apa yang telah mereka lakukan. Apa? Kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diminta beriman, mereka itu malah kafir. Mereka diminta untuk bertakwa, perintah ditunaikan, larangan ditinggalkan. Malah yang ditunaikan larangan, perintah diabaikan. Saya khawatir pada saat itulah Allah itu akan timpakan keburukan yang sebab dari apa yang kita lakukan, bukan sebab kebencian Allah. Karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita dijaga oleh Allah dari melakukan kemaksiatan, terutama juga pemimpin-pemimpin kita dipelihara oleh Allah dari melakukan kemaksiatan, sehingga kita itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, negeri yang aman, tentram, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak akan pernah bisa terjadi jika kemudian kita tidak yakin dengan Allah dan tidak menunaikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Mohon maaf dan batin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.